Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi di channel YouTube saya Sanggar Pendidikan RS Ervan. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan mengajarkan tutorial tentang matematika, yaitu mengenai FPB dan KPK. Nah, FPB dan KPK ini adalah suatu pelajaran yang mungkin tidak asing lagi bagi siswa-siswi di SD yang mungkin setelah atau sudah dipelajari atau dipelajari sejak dari kelas 4 ya. Bahkan di kelas 5 diajarkan dan kelas 6 diajarkan. Namun di sini saya akan mengulas bagi kalian-kalian yang mungkin masih bingung ya dalam mempelajari FPB dan KPK. Di sini saya ambil contoh terlebih dahulu FPB dan KPK untuk dua bilangan. Saya ambil di sini bilangan 12 dan 16. Apabila kalian ingin mencari FPB dan KPK sebuah bilangan atau dua buah bilangan, kita harus mencari faktorisasi dari kedua bilangan tersebut. Sekarang kita lihat untuk bilangan 12. Di sini 12 berarti adalah hasil kali dari 2 dan 6. Di sini saya mengumpamakan ada dua buah kaki, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Nah, kaki kiri ini biasanya ditulis untuk bilangan prima. Jadi kaki kiri ditempatkan oleh bilangan prima. Nah, bilangan prima apa saja? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan prima akan saya bahas untuk video-video saya, atau kalian bisa lihat video saya yang membahas tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Jadi kembali lagi di sini bahwa untuk mencari faktorisasi prima di sini saya ajarkan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini pohon faktor. Jadi ada kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri umumnya adalah bilangan prima. Nanti untuk yang lainnya akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Lalu 6 ini adalah hasil dari 2 dikali 3. Apabila, yang perlu kalian ingat, apabila nanti di kaki kanan sudah terisi dengan bilangan prima, artinya pohon faktor telah selesai. Nah, di sini kita lihat pohon faktornya telah selesai. Oke. Nah, sekarang untuk 16. 16 itu perkalian antara 2 dan 8. 2 dan 8, kemudian 8 hasil kali dari 2 dan 4. Kemudian 4 adalah 2 dan 2 atau perkalian 2 dan 2. Oleh karena itu, di sini kita lihat apabila kaki kanan telah terisi dengan bilangan prima, artinya pohon faktor telah selesai. Nah, sekarang kita mulai masuk ke faktorisasi prima dari kedua bilangan ini. 12 kita lihat. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Mengapa demikian? Di sini kita lihat. Ya, 2-nya ada 2, sebanyak 2. 2-nya ada sebanyak 2 buah. 1, 2. Maka di sini menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Karena 3-nya di sini hanya 1. Lalu kita lihat 16. 16 itu 2-nya terdiri dari 4 buah. Berarti di sini nanti 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita ingat prinsip daripada EPB, bahwa EPB itu harus punya kawan, harus punya teman, harus punya sekutu. Ya, harus ada faktor yang sama. Faktor yang sama di sini adalah 2. 16 tidak mempunyai faktor 3. Ya, 16 tidak mempunyai faktor 3. Oleh karena itu, 3 tidak boleh ikut dalam EPB apabila dia tidak punya kawan. Yang boleh ikut hanya yang punya kawan. Nah, setelah itu kita harus memilih. Memilih yang mana? Yaitu 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 4. Untuk EPB kita harus memilih faktor yang memiliki pangkat paling kecil. Nah, di sini kita pilih 2 pangkat 2. Ya, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4.
2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu KPK. Untuk KPK sifatnya adalah mengalihkan semua. Itu yang pertama. Namun apabila ada faktor yang sama, seperti kita lihat di sini, 12 punya 2 dan 16 punya 2, maka yang dipilih adalah faktor yang memiliki bilangan pangkat yang paling besar. Di sini kita ambil 2 pangkat 4. Ya, jadi kita ambil adalah 2 pangkat 4. Oke, dikali dengan 3. Nah, jadi yang kita pilih kalau yang FPB 2 pangkat 2, nah, oke. Jadi untuk KPK kita pilih yang 2 pangkat 4 dikali 3. Walaupun tidak punya kawan atau tidak punya sekutu, tetap harus dikali karena KPK mengali semua. 2 kali 4, maaf, 2 pangkat 4 adalah 16. Yang artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu 16 dikali dengan 3 hasilnya adalah 48. Nah, itu untuk FPB dan KPK dari 16. Sekarang kita lanjutkan untuk FPB dan KPK dari 18. 18 di sini adalah perkalian dari 2 dan 9. Lalu 9 adalah hasil perkalian dari 3 dan 3. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi setelah kaki kanan bilangan prima artinya pohon faktor telah selesai. Kemudian sekarang 24. 24 adalah 2 dikali 12. Lalu 12, 2 dikali 6, dan 6 adalah 2 dikali dengan 3. Sekarang kita lihat faktorisasi dari 18. Faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya di sini sebanyak 2 buah. Lalu 24. 24 adalah, nah 24 adalah 2 pangkat 3. Di sini 2-nya ada 3 buah. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Lalu FPB, ingat. Prinsip FPB adalah dia harus punya kawan. Nah, harus punya teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sama-sama memiliki 2. Antara 18 dan 24. Dan juga memiliki 3. Ya. Nah, memiliki faktor 3. Oleh karena itu, kita ingat lagi yang kedua prinsip FPB. Dia adalah apabila ada yang sama, maka kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Di sini yang pangkatnya paling kecil yaitu 2. Kemudian, 2 aja tanpa berpangkat ya, 2 yang kita pilih. Ya. Kemudian lalu dikali dengan 3. 3 yang ini kita pilih. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu kita perhatikan untuk KPK. KPK-nya kita pilih yang 2 pangkat 3. Ya, karena prinsip KPK adalah yang paling besar pangkatnya yang kita pilih apabila ada faktor yang sama. Lalu dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 adalah 9 dan 3 pangkat 2 adalah, maaf, 2 pangkat 3 adalah 8 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi hasilnya adalah 72. Dengan demikian, FPB dari 18 dan 24 adalah 6, sedangkan KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Ya, kita lanjutkan. Sekarang saya kembali lagi menerangkan FPB dan KPK untuk 3 bilangan. Di sini yang akan saya terangkan FPB dan KPK yang pertama contohnya yaitu bilangan 12, 16, dan 18. Kita sekarang bentuk faktorisasi primanya. Oke, kita lihat 12. Berarti kita lihat di sini 2 dikali dengan 6. Nah, kemudian 6 itu perkalian antara 2 dan 3. Sehingga di sini faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Di sini artinya 2-nya ada 2 buah lalu dikali dengan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu 16. 16 di sini adalah 2 dikali 8. Kemudian 8 2 dikali 4 dan 4 2 dikali 2. Sehingga faktorisasi prima dari 16 adalah
2 pangkat 4. Kita perhatikan di sini 4-nya ada 4 buah. Lalu 18. 18 adalah perkalian antara 2 dan 9. Kemudian 9 dikali 3 dikali 3. Nah, setelah selesai, ingat apabila kaki kanan ini sudah terbentuk bilangan prima, maka artinya pohon faktor telah selesai. Nah, 18 berarti faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat FPB-nya. FPB di sini kita lihat prinsip yang pertama dari FPB adalah dia harus memiliki kawan, teman atau sekutu. Kita lihat di sini 12 punya 2, 16 punya faktor 2 dan 18 juga punya faktor 2. Namun di sini hanya 13, untuk faktor 3 hanya 12 dan 18 sehingga 3 tidak disertakan dalam FPB. Lalu kita mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang memiliki pangkat paling kecil, yaitu 2. Jadi FPB dari 12, 16, dan 18 adalah 2. Sekarang KPK. KPK jika ada yang sama, faktor yang sama, berarti yang kita pilih 2 pangkat 4. Di sini yang memiliki pangkat paling besar. Nah, kemudian 3 dengan 3 pangkat 2. Yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Ingat, jadi kalau KPK itu adalah dia mengali semua. Namun apabila ada faktor yang sama, dia pilih pangkat yang paling besar. Nah, jadi hasilnya 2 pangkat 4, 16 dikali 9. Hasilnya adalah 144. Lalu, ya sekarang kita lanjutkan. Di sini saya akan memberikan lagi contoh yang kedua untuk mencari FPB dan KPK dari 3 buah bilangan. Nah, di sini bilangan dari 15, 20, dan 40. 15, 20, dan 40. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5, kemudian 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5, dan 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, setelah itu ketemu, sudah kita ketahui faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, maka kita tinggal mencari FPB-nya. Nah, ingat FPB itu harus memiliki faktor yang sama. Kalau seandainya 2 bilangan, berarti di kedua bilangan itu harus sama. Apabila ada 3 bilangan yang nanti kita cari, berarti di ketiga bilangan itu harus ada yang sama. Di sini yang sama adalah 5. Jadi yang memiliki faktor yang sama adalah 5. Oke, jadi FPB adalah 5. KPK, berarti di sini kita lihat. KPK mengali semua. Tapi apabila ada yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Di sini antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, kita pilih 2 pangkat 3. Lalu dikali dengan 3 dan dikali dengan 5. Nah, jadi hasilnya adalah 120. 8 dikali 3, 24. Dikali dengan 5, 120. Nah, itulah ulasan saya tentang FPB dan KPK. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Ingat, pesan saya, belajar matematika sangat menyenangkan. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tidak ada yang kita persulitkan dalam belajar matematika. Yang penting kalian serius menghadapinya. Coba dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan lupa subscribe, like, and channel YouTube saya. Mudah-mudahan nanti apabila kalian subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dari video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.